Hai. Kenalin, kami dari kelompok 2, mata kuliah media pembelajaran. Anggotanya yaitu Resa Kepira Mustikasari, Hodijah Sundus, Noni Ajahra, Gina Gaisani, Epi Nurul Baria Muhtar. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Berikut adalah kompetensi dasar pada sistem pencernaan. Selanjutnya, berikut adalah indikator yang ingin dicapai pada materi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Disimak baik-baik ya. Teman-teman, udah tahu kan apa itu sistem pencernaan? Ya, sistem pencernaan adalah di mana proses perjalanan makanan dari mulai mulut sampai ke proses pembuangan melalui anus. Apa sih fungsi sistem pencernaan pada tubuh manusia? Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta untuk memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul makanan yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan sehingga diserap oleh tubuh. Teman-teman, udah tahu kan? Makanan yang akan kita makan awalnya berupa padatan yang besar dan kasar. Lalu, apakah dengan bentuk sedemikian rupa, makanan tersebut dapat langsung dicerna oleh tubuh? Jawabannya, tentu tidak. Tubuh kita dilengkapi dengan organ sistem pencernaan dan prosesnya sangat kompleks. Agar makanan dapat dicerna, makanan harus melalui proses pemotongan dan penghalusan terlebih dahulu. Proses tersebut terjadi pada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pertama pada sistem pencernaan terjadi pada rongga mulut. Nah, mulut ini merupakan bagian tubuh manusia yang digunakan sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam. Nah, di rongga mulutlah terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi terdiri dari gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Selanjutnya, terdapat gigi taring atau caninus yang berfungsi untuk menyobek makanan. Lalu, terdapat gigi geraham depan atau molar dan gigi geraham belakang atau premolar yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan menghaluskan makanan. Nah, selanjutnya terdapat lidah yang membantu dalam proses pencernaan dalam mulut. Nah,
Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik, yaitu membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan juga tekstur makanan. Ternyata, ketika makanan dalam proses mekanik di mulut, di dalam mulut terjadi juga pencernaan secara kimiawi. Apa saja sih yang terlibat dalam proses pencernaan kimiawi dalam mulut? Pencernaan kimiawi merupakan proses yang membutuhkan bantuan enzim pencernaan untuk mengubah zat makanan menjadi lebih sederhana. Pada mulut, kelenjar salipa yang terdiri dari 3 pasang, yaitu parotid, submandibularis, dan sublingualis. Kelenjar air liur ini berperan untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Nah, pada mulut sendiri menghasilkan suatu enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air ludah yang bernama enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna di mulut akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus ini merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus terdapat paring. Pada paring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea. Teman-teman, tahu gak fungsi utama esofagus? Nah, esofagus ini memiliki fungsi utama yaitu mendorong masuk makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya, setelah melewati esofagus, makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini terletak di dalam rongga perut bagian atas di bawah diafragma. Fungsi utama lambung sendiri yaitu untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Di dalam lambung terjadi reaksi kimia yang disebabkan karena adanya enzim-enzim yaitu renin, pepsin, dan asam lambung atau HCl. Setelah melewati lambung, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus. Nah, teman-teman, usus ini terdiri atas usus halus dan usus besar. Yang pertama yaitu usus halus yang berfungsi untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan. Nah, usus halus ini memiliki beberapa bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Enzim yang terdapat pada usus halus ini, yaitu enzim maltase, berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim enterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Enzim peptidase berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan terakhir yaitu enzim sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang kedua yaitu usus besar yang berfungsi sebagai penyerap air dan pembentukan feses. Organ pencernaan selanjutnya adalah pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang berfungsi untuk memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, pankreas ini menghasilkan beberapa enzim, yaitu enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida, enzim lipase pankreas yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase pankreas berfungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida, dan yang terakhir yaitu enzim karbohidrase pankreas yang berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Selanjutnya, setelah dari pankreas akan masuk ke hati. Hati ini memiliki tugas utama dalam sistem pencernaan, yaitu memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil, serta berfungsi juga untuk mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Organ pencernaan selanjutnya yaitu kantong empedu. Nah, teman-teman, apa sih fungsi kantong empedu? Kantong
Empedu berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Setelah melewati kantong empedu, makanan ini akan masuk ke anus, di mana fungsi anus ini adalah mengeluarkan sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Teman-teman, apa saja sih zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Nah, zat makanan yang dibutuhkan manusia diantaranya 1. Karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Tubuh mengubah gula sederhana dan pati kompleks menjadi glukosa. Yang kedua, lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Tubuh mengubah lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Yang ketiga, protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Tubuh mengubah protein menjadi asam amino. Yang keempat, mineral. Nah, mineral ini berfungsi sebagai zat pengatur proses metabolisme dalam tubuh. Yang kelima, vitamin. Vitamin berfungsi sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Yang keenam, air. Nah, air ini berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, mengatur suhu tubuh. Nah, dari keenam zat makanan yang melalui proses pencernaan hanya 3, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Harus kalian tahu ya, penyakit pada organ-organ pencernaan diantaranya yang pertama yaitu Crohn. Crohn adalah salah satu penyakit radang usus dan merupakan kondisi jangka panjang yang mana peradangan bisa terjadi pada seluruh lapisan dinding sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga ke anus. Yang kedua, gastritis. Penyakit gastritis menyebabkan radang yang menyerang pada lambung, sehingga penderita akan merasakan rasa pedih pada lambung, mual, dan panas pada lambung. Yang ketiga, MAH. Penyakit MAH adalah istilah yang menggambarkan nyeri yang berasal dari lambung, usus halus, atau bahkan kerongkongan akibat sejumlah kondisi. Yang keempat, tukak lambung. Tukak lambung adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Yang kelima, gastroparesis. Gastroparesis adalah suatu kondisi di mana otot-otot di perut tidak berfungsi secara normal. Biasanya, kontraksi otot yang kuat mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya, gastroenteritis. Gastroenteritis adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Nah, setelah teman-teman menyimak materi mengenai sistem pencernaan, agar teman-teman memahami materi tersebut, coba jelaskan bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita memakan nasi dengan tahu goreng. Coba jawab di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sampai jumpa teman-teman. Bye.